Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas filsafat umum yang bertemakan tentang filsafat sebagai sikap demitologi. Kelompok 1 yang beranggotakan saya Rahmatul Alia, adapun Anggun Rini Az-Zahroh, Muhammad Ali Mashkur, dan Nanda Ayu Francisca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa sih filsafat, demitologi, mitos, dan juga logos. Langsung saja, pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan, tetapi dengan mengutarakan masalah secara persis, mencari solusi, memberikan argumentasi, dan alasan yang tepat untuk solusi tertentu. Seseorang yang mendalami bidang filsafat disebut dengan filsuf. Adapun pengertian demitologi. Demitologi merupakan penghapusan mitologi atau memunculkan gejala penciptaan atau kreasi didasarkan atas adanya unsur mistis di dalamnya. Demitologi menggunakan akal pikir manusia untuk menemukan fenomena dengan meninggalkan sebab akibat yang berasal dari unsur mistis. Mitos dan logos. Mitos adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani mutos yang secara harfiah bermakna sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan orang, dan dalam arti yang lebih luas bisa bermakna sebagai suatu pernyataan. Di samping itu, mitos juga dipadankan dengan kata mitologi dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sebagai suatu studi atas mitos atau isi mitos. Logos. Kata logos berasal dari bahasa Yunani yang diartikan sabda sebagai buah pikiran dan hasil pertimbangan nalar. Pemahaman tentang logos berkembang dari mitos-mitos Yunani kuno. Lalu, pemikiran tentang logos dikembangkan oleh para filsuf pertama Yunani kuno hingga filsuf Plotinus di zaman Romawi kuno. Bagi para filsuf, logos manusia adalah buah pikiran sebagai hasil pertimbangan nalar yang rasional dan objektif. Logos adalah kekuasaan ilahi yang memberi kesatuan, pertalian, dan makna pada alam semesta, atau bisa disebut dengan logos spermatikos. Logos pada manusia berada dalam rasio budi, atau bisa disebut dengan logos endiatetos, dan kemampuan berbicara yang disebut dengan logos proparikos. Berikut penjelasan dari saya. Di video kali ini, kita juga akan belajar lebih dalam lagi tentang mitos, logos, dan cara penerapannya. Kita akan membahas lebih dalam tentang mitos. Setelah dibahas pengertian sebelumnya, kemudian kita akan membahas sejarah, tokoh, dan teori. Sejarah mitos. Jauh sebelum lahirnya filsafat, masyarakat Yunani ini telah mengenal mite-mite yang merupakan jawaban atas pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh masyarakat Yunani. Di antaranya, mengenai asal-usul manusia. Ketika itu, keterangan-keterangan tentang terjadinya alam semesta dan seluruh isinya hanya berdasar pada kepercayaan semata. Para ahli tidak puas akan hal itu. Mereka menanyakan dan terus mencari jawaban, apakah sebetulnya alam ini? Sehingga mereka dinamakan sebagai filosof alam. Beberapa tokoh seperti Thales berpendapat bahwa intisari alam ini adalah air. Semua berawal dari air dan berakhir ke air pula. Tidak kehidupan tanpa air. Dan selanjutnya adalah Anaximenes yang mengatakan bahwa udara merupakan prinsip dasar segala sesuatu karena terdapat dalam semua hal, baik api, air, manusia,
maupun segala sesuatu. Siapakah beliau? Beliau adalah salah satu pengkaji mitos dengan teori mitosnya, yaitu Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss merupakan seorang filsuf berkebangsaan Prancis kelahiran Belgia pada 28 November 1908. Ia terkenal sebagai tokoh strukturalisme sejati. Semasa kecil, ia senang memperhatikan benda-benda kecil seperti batu, kerikil, dan tanaman yang kemudian mempengaruhi teori strukturalismenya. Hal ini cukup beralasan karena begitu banyak kajiannya tentang antropologi yang terlihat dari karya-karyanya. Karyanya yang terbesar tentang mitologi yaitu berjudul Mythologies, terdiri dari 4 jilid berukuran besar. Karya terakhirnya adalah Myth and Meaning, meski tidak ditulis secara langsung oleh Lévi-Strauss. Selanjutnya adalah teori mitos Lévi-Strauss. Ada 4 bagian, yaitu mitos dan nalar manusia, mitos dan bahasa, struktur mitos, dan mitos dan nilai sosial. Mitos dan nalar manusia. Pada mulanya, Lévi-Strauss tertarik mengenai prinsip-prinsip dasar manusia. Untuk mengetahui hal ini, maka yang dilakukan adalah meneliti bagaimana proses manusia menalar. Bagaimana cara kita menemukan cara manusia menalar? Nalar adalah sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat dan diraba. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Lévi-Strauss mengatakan bahwa untuk mengetahuinya, maka yang dilakukan adalah meneliti masyarakat yang masih primitif. Mengapa masyarakat primitif? Karena masyarakat modern sudah terkontaminasi, bersifat artifisial, tiruan, dan tidak alami. Maka dari itu, masyarakat primitif menjadi objek yang paling cocok untuk mengetahui prinsip dasar penalaran manusia. Tapi, apa yang harus diteliti? Apakah perilaku? Untuk Lévi-Strauss, ini akan sulit dan tidak cukup kuat. Untuk itu, ada alternatif lain, yaitu mitos. Kenapa harus mitos? Mitos bagi Lévi-Strauss berbeda dengan pemahaman yang beredar dalam perspektif mitologi. Mitos tidak harus dipertentangkan atau harus kenyataan yang terjadi di masa lampau. Mitos juga bukanlah kisah suci, karena hal yang suci bagi satu masyarakat bisa jadi hal biasa saja bagi masyarakat yang lain. Untuk itulah dalam strukturalisme Lévi-Strauss, mitos adalah dongeng. Hal menarik dalam setiap dongeng tersebut adalah adanya nilai-nilai yang sama. Kemiripan tersebut bukan sesuatu yang kebetulan, karena dongeng adalah produk imajinasi manusia, produk nalar manusia. Kemiripan yang terjadi merupakan mekanisme yang ada dalam manusia itu sendiri. Inilah alasan kenapa dongeng merupakan fenomena budaya yang paling tepat untuk diteliti bila ingin mengetahui kekangan-kekangan yang ada dalam gerak atau dinamika nalar manusia. Mitos dan bahasa. Bahasa adalah sebuah media, alat atau sarana untuk berkomunikasi, alat penyampaian pesan dari satu individu ke individu lain, dari kelompok satu ke kelompok lain. Demikian juga dengan mitos. Pesan-pesan dalam mitos disampaikan lewat bahasa yang diketahui dari penceritaannya. Atas dasar pandangan inilah, hingga kini orang ini masih mencari dan selalu berusaha menggali pesan-pesan yang dianggap ada di balik berbagai mitos di dunia. Ia berada dalam 2 waktu bersamaan, misalnya saja fakta bahwa mitos selalu menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kata-kata konon dahulu kala, alkisah pada zaman dahulu kala, dan sebagainya. Kata-kata ini sering kita temui dalam pembukaan mitos. Di sisi lain, pola-pola khas mitos merupakan ciri yang membuat mitos tetap relevan dalam konteks yang ada sekarang. Pola yang diungkapkan mitos, yang dideskripsikan mitos bersifat timeless, tidak terikat waktu atau berada dalam reversible time. Pola ini bisa menjelaskan apa yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Banyak hal dalam peristiwa mitos yang tidak akan kita percayai terjadinya dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu bisa terjadi dalam mitos, mulai dari hal yang masuk akal, setengah masuk akal, sampai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Apapun bisa terjadi dalam mitos, tidak ada yang tidak mungkin. Namun, yang menarik adalah kita akan menemukan kemiripan-kemiripan antara satu mitos dengan mitos yang lain. Kemiripan ini bisa ada dalam tokoh-tokohnya, atau pengalaman-pengalaman tokoh tersebut, atau hubungan antar mereka. Padahal, mitos-mitos itu terpisah sangat jauh tempat tinggalnya dan kebudayaannya. Keunikan mitos adalah, walaupun diterjemahkan dengan jelek ke dalam bahasa lain, mitos tidak akan kehilangan sifat-sifat atau ciri mistisnya, atau mythical karakteristik. Dengan adanya ciri ini, mitos tetap dirasakan, ditangkap, dimengerti sebagai mitos oleh siapapun. Walaupun kita mendapatkan mitos bukan lagi dalam bentuk aslinya atau telah diterjemahkan atau mungkin telah dipersingkat, dan mungkin kita tidak mengenal budaya asli mitos itu Jika memang mitos dipandang sebagai sesuatu yang bermakna, maka makna ini tidaklah terdapat pada unsur-unsur yang berdiri sendiri.
melainkan pada cara unsur-unsur tersebut dikombinasikan. Antara unsur-unsur mitos inilah yang menjadi tempat bersemayamnya makna. Mitos termasuk dalam kategori bahasa, namun mitos bukan hanya sekedar bahasa. Hanya ciri-ciri tertentu saja dari mitos yang bertemu dengan ciri-ciri bahasa. Karena bahasa mitos mempunyai ciri tertentu yang lain, kompleks, lebih rumit daripada ciri-ciri bahasa atau pada ciri-ciri kebahasaan yang lain. Mitos dan nilai sosial. Bagi Levi-Strauss, mitos bersifat naratif yang diakui sebagai mitos, meskipun maknanya secara tak sadar masih dipertimbangkan oleh orang yang menggunakan mitos itu. Mitos adalah cara dalam menghadapi kecemasan dan masalah yang dihadapi manusia seluruhnya dengan mengesampingkan kelas sosial yang ada dalam masyarakat. Tentu saja mitos ini sangat berhubungan dengan teori strukturalisme Levi-Strauss. Strukturalisme mengajarkan kita melihat struktur yang mendasari sistem dasar kultural dan komunikasi yang ada pada masyarakat. Dengan adanya strukturalisme, kita bisa mengorganisasikan dan memahami kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kami akan membahas tentang logos. Untuk pengertian logos, kata logos berasal dari bahasa Yunani, yakni sabda sebagai buah pikiran hasil pertimbangan nalar. Pemahaman tentang logos berkembang dari mitos-mitos Yunani kuno. Lalu pemikiran tentang logos dikembangkan oleh para filsuf pertama Yunani kuno. Dan bagi para filsuf, logos manusia ialah buah pikiran sebagai hasil pertimbangan nalar yang rasional dan objektif. Logos adalah kekuasaan ilahi yang memberi kesatuan, pertalian, dan makna pada alam semesta, atau logos spermatikos. Logos pada manusia berada dalam rasio budi, atau logos endiatetos, dan kemampuan berbicara, atau logos proporikos. Untuk logos pada manusia dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada logos proporikos, yaitu ide yang dikomunikasi dalam kata dan tulisan. Yang kedua ada logos endiatetos, yaitu ide yang tidak dikatakan atau tidak ditulis yang hanya ada dalam pikiran atau nalar. Menurut Heraklitus pada tahun 540 sampai 475 sebelum Masehi mengatakan Panta Raikai Udenmeni, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Manusia harus mengembangkan diri dengan kekuatan sendiri dengan meminimalkan bantuan orang lain. Dengan akal dan pikiran, manusia dapat mengembangkan diri bersama orang lain. Sedangkan menurut aliran filsafat Stoa di zaman Romawi, mengatakan bahwa logos adalah budi ilahi yang menjiwai segala yang ada. Sejauh manusia mengambil bagian dalam kesatuan itu, ia memiliki hubungan dengan logos itu. Logos menjiwainya dan menghubungkan dengan segala yang ada. Agar manusia tetap bersatu dengan logos, maka manusia harus bersetia dengan logos yang menjiwai dirinya. Manusia tidak perlu mencari simpati ke orang lain untuk berkembang, tetapi ia juga bisa hidup apatis. Nah, hidup apatis itu apa? Hidup apatis itu adalah sesuatu sifat atau sikap yang tidak cenderung memperhatikan lingkungan atau merasa cuek. Lebihnya seperti itu. Manusia menjadi apatis agar apa? Agar manusia tidak hanyut oleh nafsu-nafsu yang tidak teratur. Hidup bersama memiliki hubungan dengan logos, yakni melalui hukum universal. Hukum universal tersendiri terkandung dalam logos. Logos adalah hukum abadi atau lex aeterna. Hukum abadi adalah hukum alam atau lex naturalis. Hukum alam tidak berubah, selalu berlaku dan tidak tergantung pada orang. Ciri-ciri logos. Kita mengetahui bahwa logos memiliki 3 ciri, yakni yang pertama,
yaitu konsep yang menjadi pilar dan makna yang denotatif atau dipastikan makna haruslah tunggal, tidak seperti mitos yang mempunyai kecenderungan bermakna banyak. Dan yang kedua yaitu presisi yang spesifik atau differentiates. Semua hal harus dipilah, manusia adalah manusia, benda mati adalah benda mati, tidak boleh disamakan. Dan yang ketiga yaitu kultur baca tulis. Manusia menyadari bahwa memori mereka terbatas, maka dengan menumpahkan isi kepala ke dalam tulisan, ide-ide, dan ilmu, mereka bisa bertahan lama. Saya akan memberikan kesimpulan tentang fakta logos dan mitos. Logos itu bersifat menjelaskan, sedangkan mitos itu melukiskan atau menyentuhkan pada kesadaran. Logos itu bentuknya pasti, sedangkan mitos itu misteri. Masalah dalam mitos yang deep dan misterius tak bisa diselesaikan segampang logos yang bisa dihitung dan dipastikan. Logos dipakai dengan nalar, sedangkan mitos dengan hati. Logos itu yang menjadikan pesawat yang beratnya berton-ton bisa terbang, sedangkan mitos itu tentang mengapa manusia bisa bahagia mendengar musik yang indah dan senang melihat lukisan yang rupawan. Jadi, bisa ditarik kesimpulan, logos itu adalah sesuatu hal yang kita pikirkan dengan nalar, dan sedangkan mitos itu adalah sesuatu yang muncul tetapi tidak ada sesuatu kepastian. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Ali Mashkur akan melanjutkan penerangan mengenai contoh penerapan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika, atau yang bisa disebut kebenaran berpikir, etika, atau yang bisa disebut berperilaku, maupun metafisika, dalam artian hakikat keaslian. Dan filsafat, manusia akan lebih bersifat manusiawi, karena seringnya melakukan analisa hakikat jasmani dan hakikat rohani. Dan seringnya menganalisis akan membuat seseorang bersifat cerdas, kritis, sistematis, dan objektif. Selanjutnya mengenai manfaat filsafat adalah sebagai alat mencari kebenaran dari gejala fenomena yang ada, mempertahankan, menunjang, dan melawan. Atau lebih dikenal berdiri netral terhadap pandangan filsafat lainnya, menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan lain-lain. Adapun filsafat tumbuh dari dua fungsi, yaitu sebagai confirmatory theories dan theory of explanation. Lalu dengan berpikir filsafat, kita dapat mengatasi kerumpitan hidup karena dapat menggunakannya atau menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga tidak akan mengarah pada satu jalur yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Beragam masalah tersebut bisa diselesaikan dengan sendirinya jika semua orang Indonesia mau berfilsafat, yakni menjadikan filsafat sebagai jalan hidup yang menawarkan pencerahan yang menggairahkan. Filsafat juga timbul dari kodrat manusia yang hidup tergantung dari pengetahuannya untuk menyempurnakan kehidupannya. Karena manusia itu merdeka, ia dapat mengerti, menciptakan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Dan apabila filsafat dijadikan sesuatu ajaran hidup, maka dapat diartikan bahwa orang sangat mengharapkan dasar-dasar ilmiah yang dibutuhkan untuk hidup. Maka akan memberikan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup untuk menjadi manusia yang sempurna, baik, dan bahagia. Penerapan filsafat ada dua, yaitu penerapan filsafat humanisme dan penerapan filsafat akademik. Yang pertama adalah penerapan filsafat akademik, dalam artian lebih menekankan nilai kognitif dan ilmu murni. Yang kedua, yakni penerapan filsafat humanisme,
dalam artian mengembangkan manusia dari segi keterampilan dan praktek hidup. Kedua aspek di atas tidak dapat dipisahkan karena sangat berperan penting untuk terus menganalisa dan mengkritisi aspek akademik dan humanis demi sebuah pendidikan yang utuh dan seimbang. Dan ada pun contoh penerapan filsafat antara lain. Yang pertama, kita biasanya akan lebih selektif dalam melihat iklan-iklan yang menggiurkan karena ada cabang filsafat yang disebut logika. Selanjutnya, memperbaiki pandangan kita dalam melihat Tuhan Sang Pencipta, yang diperlukan pendekatan analogal dan bukan equivokal atau univokal. Selanjutnya, biasanya kita akan lebih mempelajari kesesatan penalaran agar tidak lagi terjebak di dalam kesesatan paralogis. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Akhir kata, jika ada kesalahan dari kelompok kami,